Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin. Kembali kita membaca kitab Fadlul Islam. Perintah untuk istiqamah di atas Islam dan tetap kokoh berpegang pada Islam. Wa annahu dinul fitrati. Dan menjelaskan bahwasanya Islam adalah agama yang sesuai dengan fitrah. Wa tahdhiru minal bid'ah, dan juga peringatan untuk menjauhi kebid'ahan. Li'annaha taghyirun lahu, karena kebid'ahan artinya mengubah-ubah ajaran Islam. Wa wijajun anhu, dan kebid'ahan artinya menyimpang dari ajaran Islam yang benar. Beliau menyebutkan 14 dalil. Fad dalilul awwalu, dalil yang pertama, qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa aqim wajhaka lid-dini hanifa, dan palingkanlah wajahmu kepada agama Allah Subhanahu wa taala hanifan, sebagai orang yang hanif. Surat Ar-Rum ayat 30. Wa dilalatuhu ala maqsudi tarjamah, sisi pendalilan dari matan ini adalah ma fihi minal amri bi islamil wajhi lillahi, yaitu perintah untuk memasrahkan wajah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal iqbali alaihi, dan untuk menyerahkan jiwa dan raga kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu ad-dinul mustaqimu al-muwafiqu lil fitrati, dan ayat ini juga menunjukkan bahwasanya Islam adalah agama yang lurus, yang sesuai dengan fitrah. Wal bid'atu tunafi islami al-wajhi lillahi, dan kebid'ahan itu bertentangan dengan memasrahkan wajah kepada Allah. Bid'ahan menafikan pasrahnya seseorang kepada Allah. Dia membuat-buat sesuatu yang baru, tidak pasrah, tidak nurut. Lima fiha min munaza'ati man arsalahu Allahu ilaina, karena dalam kebid'ahan terdapat unsur munaza'ah, menentang orang yang Allah utus kepada kita, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Membuat bid'ah berarti menyelisihi Rasulullah, berarti menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka artinya dia tidak pasrah kepada Allah. Wa dalilu tsani, dalil yang kedua, qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wassa biha Ibrahimu banihi, ketika Nabi Ibrahim memberikan wasiat kepada anak-anaknya. Surah Al-Baqarah ayat 132. Wa dilalatuhu ala maqsudi tarjamah, sisi pendalilan dari matan ini, fi wasiyati Ibrahim wa Yaqub alaihi wassalatu wassalam luzumil islami, yaitu wasiat dua orang nabi, Nabi Ibrahim dan Nabi Yaqub alaihi wassalam kepada anak-anaknya, hatta al-mauti, sampai ketika beliau berdua akan meninggal, akan mati. Beliau berdua memberikan wasiat kepada anak-anaknya. Li'annahu dinullahi al-mustafa, karena Islam adalah agama Allah yang mustafa, yang terpilih. Maka kedua nabi tersebut mewasiatkan anak-anaknya untuk berpegang teguh pada Islam, untuk istiqamah menerapkan ajaran Islam. Karena Islam adalah agama Allah yang terpilih. Man raghiba 'anid dini al-mustafa waqa'a fid dini al-marduli, barang siapa yang benci kepada agama yang terpilih tersebut, maka dia akan terjerumus kepada agama yang rendahan, al-muttarahi, yang muttarah, yang tertolak, wa akhalla biwasiyatin nabiyina, dan dia akan mencacati wasiatnya para nabi. Orang yang benci kepada ajaran agama Islam, maka dia akan mencacati wasiatnya para nabi yang mereka mewasiatkan untuk berpegang teguh pada Islam.
Wal bid'u min ad-dini al-madhuli wal muttarrahi. Dan kebid'ahan-kebid'ahan termasuk ajaran agama yang rendahan dan tertolak. Walaysat min ad-dinil mustafa, dan bukan bagian dari agama yang terpilih. Wad dalilu tsalitsu, dalil yang ketiga, qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, "Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa." Kemudian kami wahyukan kepada engkau, wahai Muhammad, untuk mengikuti millahnya Nabi Ibrahim yang hanif. Surat An-Nahl ayat 123. Wa dilalatuhu ala maqsudit tarjamah, sisi pendalilan dari matan ini, fi qawlihi an ittabi' millata Ibrahim hanifa. Dalam firman Allah Ta'ala, ikutilah millahnya Nabi Ibrahim yang hanif. Fa innahu amrun bittiba'i Ibrahim fi hanifiyatihi. Karena ayat ini menunjukkan perintah untuk mengikuti Nabi Ibrahim dalam ajaran hanifiyahnya, yaitu ajaran tauhidnya. Al-mutadamminati al-iqbala 'ala Allah. Yang ajaran hanifiyah tersebut mengandung perintah untuk menyerahkan jiwa dan raga hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa minal iqbali alaihi, dan termasuk iqbal, termasuk menyerahkan jiwa dan raga adalah atadayyunu lahu bima syara'a, beragama kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang Allah syariatkan. Wal inkifafu anil bid'ah, dan menahan diri, yaitu tidak melakukan kebid'ahan. Fal bid'ah kharijatun anil hanifiyati, maka perbuatan-perbuatan bid'ah ini keluar dari agama Hanifiyah. Li'annaha imla'u al-ahwa'i wal ara'i, karena kebid'ahan artinya dia mengikuti hawa nafsu dan pendapat-pendapat manusia. Wa dalil rabi'u, dalil yang keempat, hadits Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Hadis dari Ibnu Mas'ud, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli nabiyyin wulatan minan nabiyyin al-haditha." Setiap nabi memiliki pembela dari kalangan para nabi juga. Rawahu at-Tirmidzi wa fihi dha'fun. Hadis ini riwayat Tirmidzi, namun terdapat kelemahan dalam sanadnya. Wa dilalatuhu ala maqsudit tarjamati. Sisi pendalilan dari matan ini fi muwalatihi sallallahu alaihi wasallam Ibrahim, yaitu sikap loyal dari Rasulullah SAW kepada Nabi Ibrahim. Wa kaunuhu huwa walladzina amanu awla bihi. Dan bahwasanya Rasulullah SAW dan orang-orang beriman lebih layak untuk dekat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa huwa ma'nan mukarrarun fil Qur'ani was sunnati as-sahihati. Dan ini adalah makna yang ditetapkan di dalam Al-Qur'an dan juga sunnah yang sahih. Wa kanuhum awla bihi. Maka mereka orang-orang yang beriman lebih layak untuk menisbatkan diri kepada Nabi Ibrahim, lebih layak untuk dekat kepada Nabi Ibrahim. Litiba'ihim millatahu, karena mereka orang-orang beriman mengikuti millah beliau, mengikuti millah Nabi Ibrahim. Wal istiqamati wa istiqamatihim 'alaiha, dan mereka orang-orang beriman istiqamah untuk menerapkan ajarannya Nabi Ibrahim, itu ajaran tauhid. Wa millatu Ibrahim kama salafa hiya mahdhul iqbali 'ala Allah. Dan millah Ibrahim, ajaran agama Nabi Ibrahim sebagaimana telah dijelaskan, adalah mahdhul iqbali 'ala Allah, memurnikan penyerahan jiwa dan raga hanya kepada Allah. Wa min jumlatiha ayyubadallahu bima syara'a, dan termasuk di dalamnya adalah dengan menyembah Allah sesuai dengan apa yang Allah syariatkan. La bil ahwa'i wal bid'ah, bukan dengan hawa nafsu dan juga bukan dengan kebid'ahan. Wa dalilu al-khamisu, dalil yang kelima, hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu', bahwasanya Nabi bersabda, "Bada al-Islamu ghariban."
Islam awalnya asing. Al-haditha rawahu Muslimun. Hadis ini sahih riwayat Muslim. Wa dilalatuhu ala maqsud tarjamati. Sisi pendalilan dari matan ini fi khabarihi sallallahu alaihi wasallam an ghurbatil islami, yaitu dalam kabar yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Islam itu asing fi tarafaihi ibtidaan wa intihaan, di kedua ujungnya, yaitu di awal mulanya dan di akhirnya. Islam asing di awalnya dan akan menjadi asing di akhirnya. Wa tahaqququ tilkal ghurbati mansya'uhu ma danu bihi min dinil islami. Dan dalam hadis ini juga terdapat penekanan bahwasanya al-ghurbah, keterasingan, itu terjadi pada orang-orang yang menerapkan ajaran Islam dengan benar. Ya, maka orang-orang yang menerapkan ajaran Islam dengan baik, dengan benar, justru mereka akan terasing. Fa innahum infaradu an ghairihim, karena mereka infaradu, mereka bersendirian, tidak sama dengan yang lain. Bi istiqamatihim alaih, karena mereka istiqamah di atas ajaran Islam yang benar. Min jumlatil istiqamati alaihi tarkul bid'ah, dan di antara bentuk istiqamah dalam Islam adalah meninggalkan kebid'ahan. Maka orang-orang yang meninggalkan kebid'ahan, maka akan menjadi orang yang gurbah, menjadi orang yang asing. Justru orang yang melakukan kebid'ahan itu lebih banyak. Orang yang meninggalkan kebid'ahan dan mendakwahkan anti bid'ah, mereka akan menjadi terasing. Faman nafa al-bid'a an dinihi fahuwa 'ala ad-dini alladzi kana 'alaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Orang yang menafikan kebid'ahan, orang yang anti bid'ah, maka dia berada di atas agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa dalilu sadisu, dalil yang keenam, hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, hadis Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah bersabda, innallaha la yanzuru ila ajsamikum, Allah taala tidak melihat kepada jasad kalian, kepada raga kalian. Al-haditha rawahu Muslimun. Hadis sahih riwayat Muslim. Wa dilalatuhu ala maqsudi tarjamati ma fihi anna mahalla nadharillahi min al-abdi huwa qalbuhu wa amaluhu. Sisi pendalilan dari matan ini yaitu yang disebutkan dalam hadis di atas, bahwasanya yang menjadi titik pandangan dari Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba adalah hatinya dan amalnya. Fahuma haqiqani bihifdzihima bil istiqamati 'alal islami. Maka dua perkara inilah yang paling ditekankan untuk dijaga dalam beristiqamah ketika berpegang kepada ajaran Islam. Wa thabati 'alaihi, dan dalam berusaha untuk kokoh di menerapkan ajaran Islam. Wal bara'ati minal bid'ah wal ahwa'i, dan berlepas diri dari kebid'ahan dan hawa nafsu. Maka penting untuk memperhatikan hati kita agar tidak terdapat keyakinan yang bid'ah. Karena Allah melihat hati kita, artinya Allah melihat akidah kita, melihat iman kita, melihat keyakinan kita. Jangan sampai dalam hati kita terdapat keyakinan-keyakinan yang tidak benar, keyakinan yang bid'ah atau keyakinan yang didasari di atas hawa nafsu. Demikian juga amalan, jangan sampai kita melakukan amalan-amalan yang bid'ah, yang tidak ada tuntunannya dalam agama, yang didasari di atas hawa nafsu. Fa kamalu at-tazayyuni lillahi tazayyunul abdi fi qalbihi wa amalihi lillahi. Maka berhias diri yang paling sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah seseorang berhias diri dengan menghiasi hatinya dan amalnya untuk Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Bitauhidi wal ittiba'i. Dengan cara mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan benar
dan ittiba dan mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Ya, maka kalau kita ingin tampil indah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang indah di hadapan Allah, ya, maka caranya dengan memperbaiki tauhid kita dan mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Wa dalilu sabi'u, dalil yang ketujuh, hadithu Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu. Hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Annahu qala, bahwasanya beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana faratukum 'alal haudhi. Aku mendahului kalian di telaga yang ada di akhirat dan seterusnya. Al-haditsa muttafaqun alaih, hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Wa makna ana faratukum, ana sabiqukum. Mana kata-kata ana faratukum artinya saya mendahului kalian. Wa dilalatuhu ala maqsudit tarjamati, sisi pendalilan dari matan ini, fi bayani su'i aqibatil ihdathi wal maili 'anis siratil mustaqim. Menjelaskan tentang akibat yang buruk karena ihdath, karena membuat perkara baru dalam agama, wal mail, dan menyimpang dari jalan yang lurus. Annaha ta'ulu bi sahibiha ila bara'atir Rasul sallallahu alaihi wasallam minhu. Karena orang yang melakukan keduanya, yaitu membuat perkara baru dalam agama atau melakukan penyimpangan dalam Islam, akan membawa pelakunya kepada bara'ah, ya, akan dijauhi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat. Ya, orang-orang yang melakukan kebid'ahan, maka Rasulullah SAW akan berlepas diri dari dia, akan bara'ah, akan menjauh. Wa hirmanihi minal wurudi ala haudhihi, dan mereka akan terhalangi untuk bisa minum di telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man waqa'al bid'a fahuwa haqiqun bil hirmani. Maka orang yang melakukan kebid'ahan, maka dia benar-benar akan terhalangi dari minum di telaga Rasulullah. Lima fiha minal ihdath, karena berbuat kebid'ahan artinya membuat perkara baru dalam agama. Ya, karena disebutkan di hadisnya, ya, Nabi katakan atau Allah katakan bahwasanya engkau tidak mengetahui apa yang mereka lakukan sepeninggalmu. Ya, kata Allah, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Sesungguhnya engkau tidak mengetahui ma ahdatsu. Ya, ma ahdatsu maksudnya kebid'ahan ba'daka yang mereka lakukan sepeninggalmu. Maka di sini bicara tentang akibat yang akan diterima oleh orang yang melakukan kebid'ahan. Itu mereka akan dijauhkan dari telaganya Rasulullah SAW, akan diusir dari telaga beliau. Fa ahlul bid'ah kulluhum mubaddiluna muhdithuna. Maka ahlul bid'ah mereka lah orang-orang yang mubaddilun, orang-orang yang mengganti-ganti ajaran agama. Muhdithun, yang membuat ajaran yang baru dalam agama. Qala Ibnu Battal mengatakan dalam kitab Syarh al-Bukhari, bahwasanya ahlul bid'ah mereka lah orang-orang yang mubaddilun dan muhdithun, mengganti-ganti ajaran agama dan membuat perkara baru dalam agama. Wad dalilu tsaminu, dalil yang ke-8, hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wadittu ana qad ra'ayna ikhwanana. Aku telah melihat beberapa saudaraku di akhirat, hadis dan seterusnya. Muttafaqun alaihi aidan wa lafdhu li Muslimin. Hadis ini juga sahih riwayat Bukhari Muslim, namun lafadznya adalah lafaz yang terdapat dalam Sahih Muslim. Wa siyaqul Bukhari mukhtasarun. Sedangkan lafaz yang terdapat dalam Sahih Bukhari itu ringkas. Wa dilalatuhu ala maqsudit tarjamati min wajhaini.
Dan sisi pendalilan dari matan ini ada dari dua sisi. Ahaduhuma fi fadilatil istiqamati 'ala al-Islam. Yang pertama tentang keutamaan istiqamah di atas ajaran Islam yang benar. Wa istihqaqi ukhuwatin Nabi sallallahu alaihi wasallam biha. Dan orang-orang istiqamah di atas ajaran Islam yang benar, mereka akan istihqaq, mereka berhak untuk mendapatkan persaudaraan, ukhuwah. Mereka layak untuk dikatakan saudaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faman istaqama 'ala dinil islami wa lam yudrik hayatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang yang istiqamah di atas ajaran Islam, walaupun mereka tidak mendapati Nabi SAW dalam keadaan hidup, fa innahu idza fatathu suhbatu lam tafuthu al-ukhuwatu. Maka mereka walaupun tidak disebut dengan sahabat Nabi, namun mereka tetap mendapatkan predikat ukhuwah, saudara Nabi. Maka orang-orang yang tidak ketemu Nabi namun istiqamah menjalankan sunnah Nabi, ya mereka tentunya bukan sahabat Nabi, namun mereka ya layak untuk dikatakan ya saudara dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ukhuwah. Wal akharu, sisi pendalilan yang kedua, su'u aqibatil ihdathi bil man'i anil hawdi. Buruknya akibat yang diterima oleh orang yang melakukan ihdath, ya, membuat-buat perkara baru dalam agama, yaitu mereka terlarang untuk bisa mencapai telaga Rasulullah. Faman ahdatha wa baddala muni'a al-wuruda ala hawdihi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang yang membuat-buat perkara baru dalam agama, yang mengganti-ganti ajaran agama, maka dia akan terlarang untuk bisa minum di telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal bid'ah min al-ihdatsy wa tabdil. Dan perbuatan bid'ah termasuk ihdatsy, termasuk membuat-buat perkara baru dan termasuk mengganti-ganti ajaran agama. Wa zada fi hadzal hadits du'aahu sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah SAW menambahkan dalam hadis ini, beliau mendoakan alal muhdithina, kepada orang-orang yang suka membuat-buat perkara baru dalam agama, al-mubaddilina, dan orang-orang yang suka mengganti-ganti ajaran agama, fi qoulihi, Nabi mendoakan suhqan, ay lahiqahumul halaku wal bawaru. Ya, yang suhqan ini artinya adalah semoga mereka mendapatkan halak, kebinasaan, wal bawar, dan kebinasaan, sama artinya bawar, kebinasaan. Ya, maka Nabi SAW mendoakan orang-orang yang melakukan bid'ah, ya, agar mereka mendapatkan kebinasaan. Wad dalilut tasi'u, dan dalil yang ke-9, hadithu bainama ana qaimun idza zumratun. Hadis yang berisi, ya, ketika aku berdiri kemudian tiba-tiba datang sekelompok orang, zumrah, dan seterusnya. Akhrajahu al-Bukhari min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini sahih riwayat Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wa dilalatuhu ala maqsudi tarjamati kasabiqaihi fi dzikri su'i aqibatil ihdathi. Dan sisi pendalilan dari matan ini adalah sebagaimana dua poin sebelumnya yang menyebutkan tentang akibat buruk yang diterima oleh orang yang ihdath, orang yang membuat-buat perkara baru dalam agama. Wa quluhu fil hadis, dan sabda Nabi dalam hadis ini, fala urahu yakhlusu minhum illa mithlu hamalin na'ami. Aku tidak melihat orang terusir dari telaga Nabi tersebut kecuali dia seperti onta yang tidak terurus, yang terlantar. Ay la yakhlusu minhum illa qalilun. Maksudnya tidak keluar dari golongan Rasulullah kecuali sedikit. Yang terusir sedikit. Wa hamalun na'ami, dan hamalun na'am artinya al-ibilu al-mursalatu allati tutraku laha fidhalaha. Hamalun na'am artinya onta yang dilepaskan
yang dibiarkan dan tidak dijaga. Ya, artinya unta yang terlantar. Wa dalilul ashiru, dan dalil yang ke-10 hadithu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Wa aqulu kama qala al-'abdu shalihu. Maka aku akan mengatakan sebagaimana perkataan hamba yang saleh, yaitu Nabi Isa. Al-haditha dan seterusnya muttafaqun alaih, hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Wa dilalatuhu ala maqsudi tarjamati, dan sisi pendalilan dari matan ini fi bara'atihi sallallahu alaihi wasallam min al-muhdithina al-mubaddilina kama fi tamami lafdzil hadithi. Hadis ini menunjukkan berlepas dirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap orang-orang yang membuat-buat perkara baru dalam agama dan mengganti-ganti ajaran agama, sebagaimana disebutkan dengan jelas di lanjutan hadis tersebut. Wal 'abdu shalihu, dan hamba yang saleh yang beliau maksud adalah huwa Isa bin Maryam, itu Nabi Isa bin Maryam alaihissalam. Waqa'at tasmiyatuhu fi sahih Bukhari. Terdapat penyebutan nama Nabi Isa dengan sebutan Al-'abdu salih dalam hadis yang ada di Sahih Bukhari. Dakwah semampumu.